tiba-tiba dikabarin gitu, mama nggak bangun. Terus saya datang langsung, mama lagi masih ada ngoroknya, masih ada denyutnya, tapi udah lemah banget. Kehilangan orang tercinta selalu menyisakan luka, tapi bagaimana jika kepergian itu datang begitu tiba-tiba, bahkan setelah momen kebersamaan yang terasa sempurna? Musisi Anji tak pernah menyangka obrolan ringan di pagi hari dengan sang ibu menjadi percakapan terakhir dalam hidupnya. Namun di balik duka itu tersimpan kisah yang justru menyentuh hati tentang perjuangan seorang anak yang rela mengubah hidupnya demi merawat sang ibunda. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di detik-detik terakhir sang ibunda dan mengapa Anji justru merasa ikhlas di tengah kehilangan ini? Tak ada yang pernah benar-benar siap kehilangan orang terkasih, apalagi ketika perpisahan itu datang begitu cepat tanpa tanda-tanda. Duka mendalam kini tengah dirasakan musisi Anji setelah sang ibunda Siti Sundari meninggal dunia pada 26 Maret 2026. Kepergian itu terjadi begitu mendadak, tanpa tanda, tanpa aba-aba. Di pagi hari, Anji masih sempat bertukar pesan dengan sang ibu. Dalam obrolan sederhana itu, Siti Sundari hanya mengatakan ingin beristirahat. Hari ini juga tadi juga gitu kok. Hari ini juga tadi kayak kita chat-chatan, mah aku baru bangun nih, tadi pagi habis ada acara, mama lagi ngapain, mama mau tidur, udah gitu aja, mama mau tidur. Namun siapa sangka pesan itu adalah interaksi terakhir Anji dengan sang ibunda. Karena tak lama berselang, kabar mengejutkan datang. Sang ibu tak kunjung bangun. Ya udah, saya rekaman sama anak lagi rekaman vokalnya si Saga, dan tiba-tiba dikabarin gitu, mama nggak bangun. Saat tiba di lokasi, Anji masih mendapati ibunya bernafas meski sudah sangat lemah. Ia pun bergegas membawa sang ibu ke rumah sakit. Namun rupanya di tengah perjalanan takdir berkata lain. Terus saya datang langsung, mama lagi masih ada ngoroknya, masih ada denyutnya, tapi udah lemah banget. Udah, terus saya dibawa ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit. Kayaknya di perjalanan sih. Yang membuat momen ini terasa semakin pilu, sehari sebelumnya sang ibu masih dalam kondisi sehat. Ia masih berjalan, tertawa, bahkan sempat melakukan video call dan berkumpul bersama keluarga besar usai lebaran. Berarti juga sempat drop dan dirawat kayak gitu? Enggak sih, memang kemarin aja masih jalan, masih ketawa-ketawa, masih teleponan sama John LBF, masih video call ketawa-ketawa, kita masih ngobrol-ngobrol. Mama gini, udah masih oke. Tadi pagi juga masih oke, ngobrol. Jadi ya udah, kayak memang udah semuanya udah tercukupi, udah bahagia, udah ketemu sama seluruh keluarganya. Udah. Ya. Kemarin juga habis lebaran bareng di rumah sama keluarga besar dari garisnya mama gitu. Mama kan anak bungsu dari 5 bersaudara, datang semua dalam kondisi yang baik. Namun di balik kepergian yang begitu cepat itu tersimpan kisah panjang yang tak banyak diketahui. Sebuah perjuangan diam-diam Anji untuk bisa selalu berada di sisi ibunya bahkan jauh sebelum hari itu tiba. Kepergian itu memang terasa begitu cepat, namun ternyata ada proses panjang yang sudah dilalui jauh sebelum momen duka itu datang. Sebuah upaya yang perlahan membawa Anji semakin dekat dengan sang ibu di akhir hayatnya. Anji mengungkap bahwa sang ibu telah beberapa tahun terakhir mengidap penyakit, termasuk jantung dan ginjal. Sejak 2 tahun lalu, Anji berusaha membujuk ibunya untuk tinggal di dekatnya. Ia ingin merawat langsung sang ibu yang sebelumnya menetap di rumah lama sejak tahun 1985. Rumah penuh kenangan yang membuatnya sulit berpindah. Meski begitu, setelah pindah bersama Anji, ibunda tetap berpesan untuk dimakamkan di dekat rumahnya ini.
Tapi rupanya butuh waktu 2 tahun hingga akhirnya Siti Sundari bersedia untuk pindah. Dan hanya dalam waktu hampir 3 bulan terakhir itulah kebersamaan mereka menjadi begitu intens dan bermakna. Iya, mama tuh memang berapa tahun belakangan sih memang sakit ya, jantung, ada ginjal gitu. Makanya udah dari 2 tahun yang lalu saya udah minta sama beliau untuk jagain mama gitu, untuk jagain mama maksudnya supaya dekat, karena kan di sini kan di Bekasi, saya tinggalnya di Legenda Wisata Cibubur gitu, jadi kayak mah please dong sekarang tinggal sama aku gitu, gantian aku yang mau merawat mama lagi sakit gitu. Terus 2 tahun rayu akhirnya mau, baru 3 bulan ini kesana. Terus Anji benar-benar hadir sebagai anak yang merawat ibunya, mulai dari makan bersama, berjemur, memotong kuku, memijat, hingga menghabiskan waktu dalam obrolan sehari-hari. Ia bahkan rela mengurangi pekerjaan dan membatalkan agenda ke luar negeri demi selalu berada di sisi ibunya. Meski kehilangan tetap terasa berat, Anji mengaku ikhlas. Ia bersyukur karena sempat menemani ibunya di masa-masa terakhir, sesuatu yang sejak lama ia perjuangkan. iya, aku nemenin ke rumah sakit dan nemenin ke sini gitu. Jadi memang kebetulan alhamdulillah memang karena niatnya waktu itu memang pengen di waktu-waktu terakhirnya mama tuh memang pengen ada gitu, dan memang saya kan memang udah bilang mau ngurangin waktu kerja keluar, jadi pengen di rumah aja supaya dekat sama mama, kalau ada apa-apa terjadi ada di sini. Dilana kemarin juga tadinya harusnya ada kegiatan, ada acara di Singapura gitu, tapi kok kayak enggak deh gitu. Udah, kalau enggak masih di Singapura nih hari ini gitu. Kalau ditanya sedih tapi ikhlas gitu. Karena memang alhamdulillah sudah bisa ada di saat-saat terakhir mama itu bareng sama abang saya. Maksudnya abang saya dan abang saya itu kan selalu jauh dari mama, karena biasanya udah 40 tahun ini deket sama adik saya kan yang di sini gitu. 3 bulan ini saya dan abang saya tuh intens sama mama, jadi kayak ya udah memang ya kita ikhlas. Dan dari kebersamaan singkat namun bermakna itulah tersisa kenangan yang tak hanya menyentuh, tapi juga membentuk perjalanan hidup Anji hingga hari ini. Lebih dari sekedar duka, kepergian ini meninggalkan jejak yang begitu dalam tentang sosok ibu yang tak hanya hadir dalam hidup, tapi juga membentuk arah perjalanan seorang anak. Bagi Anji, sosok Siti Sundari bukan hanya ibu, tetapi juga pendukung terbesar dalam hidupnya. Di usia 25 tahun ketika Anji masih bimbang menentukan jalan hidup, sang ibu justru mendorongnya untuk fokus bermusik. Sebenarnya mama yang selalu dukung saya dari dulu. Maksudnya tadinya kan saya udah kerja juga, terus kata mama, kamu kan mau musik, fokus lah gitu. Dulu tahu ketika masih umur 25, sekarang udah 48. Sosok orang yang suportif dalam hal apapun. Maksudnya anaknya umur 25 tahun, dia tahu anaknya punya cita-cita jadi musisi, tapi kok kerja nih dia nih. Ditanya, kamu sebenarnya mau jadi musisi apa mau kerja begini? Mau jadi musisi mah ya udah fokus lah, tapi nanti aku duitnya gimana? Udah mau support, mau butuh berapa tahun? 2 tahun mah gitu. Ya udah disupport, mama yang support, udah kamu gak usah pikirin soal uang, mama yang support kamu fokus musik. Nggak nyampe 2 tahun terus tanda tangan kontrak sama Drive gitu. Dan jadi dalam keseharian hubungan mereka sangat dekat. Anji bahkan menyebut dirinya sebagai partner sang ibu. bisa dibilang tuh saya sebenarnya anak kesayangan mama sebenarnya gitu, karena tanggal lahir saya sama mama. Dan saya tuh partnernya mama untuk beres-beres rumah, karena terus suka bercocok tanam gitu. Memang partnernya dia, karena abang saya sama adik saya nggak gitu. Di masa-masa terakhir kebersamaan mereka terasa semakin hangat. Obrolan mengalir dari hal ringan hingga rencana masa depan. Sang ibu bahkan masih terlibat dalam aktivitas kreatif Anji. Kini, kenangan itu tersimpan dalam hal-hal sederhana, termasuk sebuah gelang peninggalan sang ibu yang akan selalu dikenakan oleh Anji. Pada akhirnya, setiap pertemuan memang akan berujung perpisahan, namun tidak semua perpisahan benar-benar mengakhiri segalanya.
Kepergian Siti Sundari memang meninggalkan luka mendalam bagi Anji. Namun di balik duka itu tersimpan rasa syukur yang tak semua orang miliki. Lantas, bagaimana menurut kamu Iginars? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.